Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem reproduksi dengan dosen DRA Idewo Ayu Ketut Surinati, Eskap Nurse MKes. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu dimulai dari yang pertama, Igusti Ayu Sintarianti Kirana, Nimade Ayu Regina Cahyanti, Niputu Dita Indah-Sari, Niputu Angel Verika Wulandari, Niketut Wirya Wahyuni, Niputu Indah Dewi Lestari saya sendiri, dan terakhir Niputu Intan Putri Padmayanti. Berikutnya masuk ke materi. Sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja sama untuk tujuan prokreasi, yaitu menghasilkan keturunan. Pada manusia, sistem reproduksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem reproduksi pria dan juga sistem reproduksi wanita. Adapun fungsi dari sistem reproduksi yaitu pada pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Dan pada wanita yaitu berfungsi untuk memproduksi sel telur dan sebagai tempat janin berkembang hingga proses persalinan tiba. Selanjutnya, adapun fungsi-fungsi dari sistem reproduksi. Pertama, ada untuk menghasilkan gamet atau sel telur dan sperma. Kedua, untuk mengangkut dan menyimpan sel-sel reproduksi. Ketiga, untuk menghasilkan keturunan. Dan yang keempat, untuk menghasilkan hormon. Adapun perawatan sistem reproduksi dari wanita dan pria. Pertama, untuk perawatan sistem reproduksi pria, yaitu melakukan pemeriksaan rutin, menjaga kesehatan secara umum, dan menghindari penyakit menular seksual. Lalu untuk perawatan sistem reproduksi wanita, pertama ada membersihkan area kemaluan, menggunakan sabun khusus jika diperlukan, dan memperhatikan penggunaan produk pribadi yang tidak menyebabkan iritasi kulit. Selanjutnya ada perjalanan sel sperma. Sel sperma melewati bagian yang berbeda sebelum mencapai sel telur untuk dibuahi. Yang pertama itu testis, yaitu tempat menghasilkan sperma. Lalu berlanjut ke epididymis, yaitu memungkinkan sperma menjadi matang. Lalu selanjutnya ke vas deferens. Dari vas deferens menuju uretra, yaitu tempat terjadinya percampuran cairan. Lalu terjadi ejakulasi. Lalu di ejakulasi ini terjadi di vagina, lalu ke serviks, lalu ke rahim, dan lalu ke oviduk, dan lalu menghasilkan fertilisasi. Lalu selanjutnya ada proses fertilisasi. Fertilisasi adalah suatu proses pertemuan kedua sel gamet yang terdiri dari sel sperma dari laki-laki dan sel telur atau ovum dari perempuan. Apabila proses pembuahan berhasil, maka proses ini akan menghasilkan sel tunggal yang disebut dengan zigot. Tempat terjadinya fertilisasi adalah di tuba Fallopi wanita atau oviduk. Selanjutnya ada proses kehamilan. Proses kehamilan merupakan mata rantai yang berkesinambung dan terdiri dari ovulasi, migrasi spermatozoa, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi atau implantasi dan pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang basil, konsepsi sampai dengan aterm. Selanjutnya ada ovulasi. Ovulasi adalah proses pelepasan ovum yang dipengaruhi oleh sistem hormonal yang kompleks. Selama masa subur yang berlangsung 20-35 tahun, hanya 420 buah ovum yang dapat mengikuti proses pematangan dan terjadi ovulasi. Dengan pengaruh LH yang semakin besar dan fluktuasi yang mendadak, terjadi proses pelepasan ovum yang disebut ovulasi. Baik, yang selanjutnya yaitu spermatozoa.
Sebagian besar spermatozoa mengalami kematian dan hanya beberapa ratus yang dapat mencapai tuba fallopi. Spermatozoa yang masuk ke dalam alat genitalia wanita dapat hidup selama 3 hari, sehingga cukup waktu untuk mengadakan. Kemudian yang ketiga yaitu konsepsi. Pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut dengan konsepsi atau fertilitas dan membentuk zigot. Ovum yang dilepaskan dalam proses ovulasi. Konsepsi terjadi pada pars ampularis tuba. Ovum siap dibuahi setelah 12 jam dan hidup selama 48 jam. Kedua inti ovum dan inti spermatozoa bertemu dengan membentuk zigot. Baik, selanjutnya ada konsepsi. Jadi, konsepsi ini adalah pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau fertilisasi dan membentuk zigot. Ovum yang dilepaskan dalam proses ovulasi, konsepsi terjadi pada pars ampularis tuba, ovum Baik, jadi selanjutnya ada konsepsi. Jadi konsepsi adalah pertemuan inti ovum dengan inti spermatozoa disebut konsepsi atau fertilasi dan membentuk zigot. Ovum yang dilepaskan dalam proses ovulasi konsepsi terjadi. Kok aku ngejelasin konsepsi, cu? Baik, selanjutnya ada proses nidasi atau implantasi. Setelah pertemuan kedua inti ovum dan spermatozoa, terbentuk zigot yang dalam beberapa jam telah mampu membelah dirinya menjadi dua dan seterusnya. Nidasi atau implantasi terjadi pada hari ke-6 sampai ke-7 setelah konsepsi. Pada saat tertanamnya blastula ke dalam endometrium, mungkin terjadi pendarahan dan disebut tanda Hartmann. Kemudian ada pembentukan plasenta. Nah, sel trofoblast menghancurkan endometrium sampai terjadi pembentukan plasenta yang berasal dari primer villi choriolis. Ruangan anion dengan cepat mendekati chorion sehingga jaringan yang terdapat di antara amnion dan embrio padat dan berkembang menjadi tali pusat. Nah, untuk selanjutnya itu ada perubahan fisiologis pada kehamilan. Pada usia 16 kehamilan 16 minggu ini, kavum uteri seluruhnya diisi oleh amnion. Tinggi rahimnya adalah setengah dari jarak simfisis dan pusat. Plasenta ini telah terbentuk seluruhnya. Kemudian pada usia 20 minggu, fundus rahim itu terlihat 2 jari dari bawah pusat. Sedangkan pada usia 24 minggu tepat di tepi atas pusat. Nah, selanjutnya pada usia kehamilan 28 minggu, tinggi fundus uteri ini sekitar 3 jari dari atas pusat atau sepertiga jarak antara pusat dan proseus sphedos. Kemudian pada usia 32 minggu, tinggi fundus ini adalah setengah jarak proseus sphedos dan pusat. Kemudian pada usia 32 minggu, tinggi fundus uteri adalah setengah jarak proseus sphedos dan pusat. Nah, pada 36 minggu, tinggi fundus uteri sekitar 1 jari di bawah proseus sphedos dan kepala bayi belum masuk pintu. Hingga nanti keluar itu di minggu 9 bulan. Baik, sekian pemaparan materi mengenai sistem reproduksi, fertilisasi, dan kehamilan. Saya tutup dengan terima kasih.